Di paruh awal abad 10, Mpu Sindok memindahkan pusat kekuasaan Medang ke Jawa Timur. Namun, perpindahan itu tidak menghalangi kedatuan Sriwijaya untuk menusuk jauh ke timur Jawa. Dataran Anjuk Ladang menyaksikan bagaimana rakyat Jawa Timur bangkit memukul mundur pasukan Melayu. Dan atas keperwiraan mereka ditegakkanlah Tugu Kemenangan atau Jaya Stamba yang diduga pernah berdiri di sini, yakni di Candi Lor, Kabupaten Nganjuk. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur. Dan candi yang kita telisi dibangun kira-kira bersamaan saat suku-suku kavaleri Hungaria membawa kehancuran di Eropa Barat dan dipukul mundur Raja Otto pertama dari Jerman. Yuk, kita ke sana. Pada tahun 1811, Belanda kalah perang melawan Inggris di Jawa dan terpaksa menyerahkan koloni terbaiknya, yakni Hindia Belanda. Inggris pun menempatkan Thomas Raffles sebagai Letnan Gubernur Jawa, dan itu mengawali pencatatan terperinci Raffles atas budaya Jawa di abad 19. Dalam karya monumentalnya, History of Java, Raffles memetakan sebaran candi-candi di Jawa, dan Candi Lor adalah salah satunya. Raffles mencatat, candi itu berbentuk elegan dan tinggi menjulang, mirip dengan Candi Jabung di Probolinggo. Di halaman Candi Lor berdiri tegak prasasti Anjuk Ladang yang mencatat tentang dibangunnya Tugu Kemenangan atau Jaya Stamba. Para sejarawan menafsirkannya sebagai monumen kemenangan Jawa atas Sriwijaya. Tapi uniknya, dalam prasasti itu sebetulnya tidak ditemukan nama Sriwijaya. Serius? Ayo mas, langsung aja kita cek candinya, sekalian melihat kondisinya saat ini. Iya, terus kita cari tugunya, siapa tahu ada petunjuk di sana. Oke deh, kita langsung ke Candi Lor di Kabupaten Nganjuk. Perjalanannya panjang, namun untungnya cuaca cukup cerah. Wah, jalan ini rindang sekali. Itu dia candinya, kelihatan kan? Lah, itu candi apa pohon? Yuk, sebaiknya kita mendekat dulu. Wah, ada pohon raksasa yang tumbuh di tengah candi. Candi Lor ternyata rusak parah. Beda jauh dengan yang digambarkan Raffles 200 tahun yang lalu. Bata-bata merah yang menyusun Candi Lor telah hancur di sana-sini. Yang tersisa saat ini hanyalah lapi atau alas candi. Lalu kaki candi yang melambangkan dunia bawah atau burloka. Burloka biasanya berisi makhluk-makhluk yang masih terikat tumibal atau hukum kelahiran kembali. Selain itu, di Candi Lor ada sedikit bagian badan, itu pun sudah tidak jelas. Selebihnya ambyar. Penyebab kerusakannya diduga adalah sebuah pohon kepo yang tumbuh di badan candi. Menurut laporan Belanda, pohon ini telah eksis sejak tahun 1866. Wow, umurnya lebih dari 1,5 abad. Lihat, akar-akarnya menghujam hingga ke bagian dalam candi. Ini juga penyebab mengapa Candi Lor tidak pernah direstorasi. Karena agaknya mustahil kita memisahkan candi ini dari pohon kepo tanpa merusak salah satunya. Namun, benarkah hanya itu penyebab kerusakan Candi Lor? Yuk, kita balik menelisik candi sambil mencari petunjuk tentang kekalahan Sriwijaya. Alas candi cukup tinggi dan lebar. Adanya struktur sisa tangga meyakinkan saya Candi Lor menghadap ke barat. Lihat, ada pecahan batu andesit yang sepertinya sisa pintu candi. Mari kita mendekat. Meski Candi Lor rusak parah, kita masih bisa menemukan struktur yang masih utuh. Yuk, ke sisi selatan. Inilah sisi yang paling dramatis. Akar-akar pohon membelit bagaikan ular. Namun, di antaranya kita masih bisa melihat bagian candi yang belum rusak. Lanjut ke sisi timur. Di sini ada penyebab kerusakan selain akar pohon. Bata-bata ini sudah aus, tergerus karena faktor usia. Lihat, beda ya kondisinya dengan bata yang di sebelah sana. Bagaimana dengan sisi utara? Oh, ternyata sama saja dengan sisi lainnya. Melihat ukurannya, seandainya utuh, tentu candi ini amat megah. Nah, jika kita telusur di halaman, ada struktur yang diduga pewara atau candi pengiring. Pewara ini berhadapan dengan candi induk. Oleh masyarakat saat ini, Pewara Utara dianggap sebagai makam dua abdi setia Mpu Sindok, yakni Eyang Kerto dan Eyang Kerti. Nah, Pewara Selatannya hanya menyisakan sedikit struktur di tanah. Di beberapa titik juga kami temukan struktur yang masih terkubur.
Namun, tak cuma Candi Lor yang rusak parah. Arca-arca yang ditemukan di sana pun rusak. Misalnya, arca Ganesha ini. Terlihat ya, kepalanya terpenggal. Kita tidak tahu pasti apa penyebabnya. Yang pasti, kerusakan Candi Lor justru menjadikannya lain daripada yang lain. Candi Lor sangat fotogenik, dan candi ini masih digunakan untuk upacara keagamaan. Bahkan saat kami ke sana, ada yang sedang berritual. Terus, tugu kemenangannya di mana, Mas? Sabar, di halaman candi inilah dulu ditemukan prasasti Anjuk Ladang yang saat ini disimpan di Museum Nasional. Tapi replikanya ada loh di Museum Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk. Arkeolog N.J. Krom yang meneliti prasasti ini pada tahun 1913 menduga Candi Lor adalah tugu kemenangan yang lalu diubah Maharaja Empu Sindok menjadi candi. Sayangnya ada banyak bagian yang aus, bahkan sejak zaman Raffles. Makanya prasasti Anjuk Ladang belum bisa dibaca seluruhnya. Pada tahun 1994, sejarawan De Kasparis dalam salah satu makalahnya menyebut bahwa di bagian yang aus, yakni antara baris 14 hingga 15, terdapat kalimat Satrunira Hajantri Malayo atau musuhnya Raja dari Melayu. Melayu di sini diduga adalah Sriwijaya. Nah, pada terjemahan sebelumnya dari filolog J.L.A. Brandes, bagian ini dikosongkan. Namun, pada baris ke-9, Brandes menyebut kata Manlaga. Menurut pakar sastra Jawa, Zoetmulder, kata laga dalam bahasa Jawa kuno selalu berarti keperwiraan dalam peperangan. Jadi jelas, prasasti Anjuk Ladang merekam momen ketika segenap rakyat membantu raja berperang melawan musuh dari Melayu. Heroik sekali ya. Peristiwa ini di kemudian hari dijadikan dasar penetapan hari jadi Kabupaten Nganjuk. Tapi, kalau benar orang Jawa zaman itu bisa mengalahkan Sriwijaya, kenapa Empu Sindok sampai harus kabur ke Jawa Timur? Kamu yakin beliau kabur? Terus ikuti ya teman-teman, kita akan menggali benarkah alasan pindahnya ibu kota Medang ke Jawa Timur adalah akibat rongrongan Sriwijaya, atau oleh ledakan dahsyat Gunung Merapi, atau jangan-jangan ada faktor misterius yang selama ini disangkal banyak sejarawan. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan re-upload ya. Klik juga link di atas atau fitur Super Thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Di awal abad ke-10, Maharaja Dyah Balitung dari Medang telah melebarkan sayap ke timur Jawa. Prasasti kubu-kubu memberitakan gempuran Medang atas Bantan, yang diduga sejarawan adalah Kanjuruhan, kerajaan tertua di Jawa Timur. Dan pernah kami bahas pada link di atas atau di deskripsi. Maka gak heran bila 24 tahun kemudian ketika Maharaja Empu Sindok berkuasa, ibu kota Medang pindah ke timur Jawa. Ya kan memang sudah bagian dari Medang. Bener. Tapi yang masih diperdebatkan hingga kini adalah alasan pemindahan itu. Dan saya berhasil mengumpulkan 5 teori. Teori 1, letusan dahsyat Gunung Merapi. Anda pasti pernah dengar teori bahwa ibu kota Medang terpaksa pindah ke Jawa Timur karena letusan Gunung Merapi. Saking dahsyatnya, letusan itu mengubur Candi Borobudur, juga melenyapkan Istana Medang di dataran Kedu. Nah, yang mempopulerkan teori ini adalah geolog Van Bemmelen berdasar berita prasasti Pujangan bahwa terjadi Mahapralaya atau kematian besar yang melanda Jawa pada tahun 1006 Masehi. Van Bemmelen berpendapat bahwa Mahapralaya itu disebabkan oleh letusan Merapi. Namun, teori itu kini sudah ditinggalkan karena pertama, Empu Sindok telah memindahkan ibu kota ke Tamplang atau Jombang sebelum tahun 1006. Diduga pada tahun 929 Masehi menurut prasasti Turian. Jadi, ia bukan pindah mendadak setelah terjadi letusan dahsyat Merapi. Kedua, Mahapralaya yang dimaksud prasasti Pujangan sebenarnya adalah serangan Raja Wurawari pada masa Dharmawangsa Teguh, 69 tahun setelah Empu Sindok meninggal. Dan ketiga, hasil penelitian Supriyati Dwi Andriastuti, Krisnu Hall, dan Joko Dwianto pada endapan dan stratigrafi Gunung Merapi membuktikan bahwa tidak terjadi letusan dahsyat yang mampu memporak-porandakan peradaban pada tahun 1006 Masehi. Letusan yang cukup besar justru diduga terjadi antara 765 hingga 911 Masehi. Lah, itu nyaris sepanjang kekuasaan Medang, Mas Asisi. Iya, dan herannya gak sampai membuat raja-raja Medang memboyong ibu kota ke timur. Tapi bisa jadi aktivitas Merapi yang terus meningkat turut memicu pemindahan ibu kota sekitar tahun 929 Masehi. Karena dari penelitian terbaru ini ditemukan juga bukti adanya aktivitas longsoran tipis dari puncak Merapi antara tahun 870 hingga 970 Masehi.
Tapi ya masa gara-gara itu aja Medang pindah ibu kota? Orang Jawa udah biasa loh dengan gunung meletus. Kita kan memang tinggal di kawasan Ring of Fire. Udah, jangan merusuh. Yuk, kita lanjut ke teori kedua. Teori 2, pindah ibu kota karena duitnya habis. Teori ini dipopulerkan sejarawan George Coedis bahwa harta kerajaan Medang menipis karena sibuk membangun candi-candi besar. Sehingga ketika terjadi wabah dan bencana, mereka tak sanggup mengatasi. Solusinya ya pindah ibu kota. Namun, teori ini menurut saya terlalu spekulatif. Candi Medang banyak yang dibangun raya karena lancarnya sumbangan raja bawahan dan dukungan rakyat. Jadi, gak semuanya ditanggung pusat. Gotong royong selalu bermanfaat, bro. Teori 3, Medang ngacir dari Sriwijaya. Dugaan ini lagi-lagi dipopulerkan oleh sejarawan George Coedis. Menurutnya, hegemoni Sriwijaya atas Nusantara memaksa Medang menyingkir ke timur. Bahkan, kerajaan di Jawa Timur pun baru bisa berkembang leluasa setelah Sriwijaya dihancurkan kerajaan Chola dari India. Teori ini lalu dikembangkan lebih jauh, bahwa serangan Sriwijaya ke Jawa Tengah menyebabkan Mpu Sindok mengungsi ke Jawa Timur. Lalu, Sriwijaya yang terus mengejar, akhirnya dikalahkan di Anjuk Ladang, seperti narasi awal video ini. Wah, sejalan dengan Dekas Paris ya Mas Asisi, yang menyebut Candi Lor tugu kemenangan atas Sriwijaya. Betul. Nah, Anda setuju gak dengan teori ini? Sebelum memutuskan, yuk kita cek teori berikutnya. Teori 4, ganti ibu kota karena rebutan tahta. Nah, teori keempat ini cukup banyak followernya. Menurut teori ini, Mpu Sindok pindah ke Jawa Timur karena konflik perebutan tahta di Jawa Tengah sudah terlalu sengit. Petunjuknya ada dalam Prasasti Wanua Tengah 3 yang mencatat betapa singkatnya masa kekuasaan Raja-Raja Medang setelah Rakai Kayuwangi Dyah-Lokapala. Ada yang bertahta hanya 1-2 tahun, bahkan kurang dari setahun. Ada yang terusir, ada juga yang melarikan diri. Bahkan ada masa kekosongan pemerintahan selama 7 tahun. Serem gak sih? Seganas-ganasnya perang Parekrek pun tahta Majapahit cuma kosong 3 tahun. Menurut teori ini, karena itulah Mpu Sindok pindah ke Jawa Timur, membangun dinasti baru bernama Isyana, dan memulai lembaran baru. Cie, membuka lembaran baru. Tapi tunggu dulu, masih ada satu teori lagi yang tidak kalah menariknya. Teori 5, gara-gara Sungai Brantas. Nah, teori ini paling banyak followernya. Adanya Sungai Brantas yang menghubungkan jantung Jawa Timur ke pelabuhan besar seperti Ujung Galuh membuat ibu kota baru Mpu Sindok sangat strategis. Ujung Galuh yang kini menjadi Surabaya adalah pelabuhan transit yang penting dalam jalur rempah, menghubungkan produser rempah di Maluku dengan Selat Malaka sebagai gerbang ke dunia luar. Kami pernah membahas tentang jalur rempah ini pada tautan di atas atau di deskripsi. Maka, ibu kota Mpu Sindok di Jawa Timur, baik di Tamplang maupun Watu Galuh, adalah kombinasi sempurna antara pedalaman Jawa yang terlindungi dengan akses cepat ke perdagangan internasional. Ini kemewahan yang tidak pernah dimiliki Raja-Raja Medang di Jawa Tengah. Jika Mpu Sindok ingin kerajaannya berkembang, memindahkan ibu kota ke tepi Sungai Brantas adalah keputusan logis. Mungkin karena itu juga ya Mas, kerajaan-kerajaan sesudah Mpu Sindok sampai Majapahit pun gak pernah jauh dari Sungai Brantas. Sangat mungkin. Itulah kenapa saya sendiri lebih condong pada teori kelima. Kalau Anda sendiri cenderung pada teori yang mana? Atau malah punya dugaan sendiri? Share di komen ya, lengkap dengan bukti pendukungnya, agar perspektif kita semakin diperkaya. Semua teori pemindahan ibu kota Medang tentu adalah dugaan yang dibangun dari data prasasti, arkeologis, dan geologis. Namun, yang pasti, menurut Prasasti Turian, pada tahun 928 Masehi, ibu kota Medang sudah pindah ke Tamlang atau Tembelang di Jombang, Jawa Timur. Dan suksesnya pemindahan ini terbukti kurang dari 10 tahun kemudian, saat Tugu Kemenangan ditegakkan di Anjuk Ladang, yang kini kita kenal sebagai Candi Lor di Nganjuk. Meski kondisinya sangat memprihatinkan, tak bisa disangkal, Candi Lor adalah monumen penting dalam kesejarahan kita. Ia merekam momen gemilang ketika penguasa dan rakyat bersatu padu, seia sekata menghalau musuh. Seandainya Mpu Sindok dan rakyat Anjuk Ladang kalah pada saat itu, warna sejarah kita mungkin akan berbeda jauh. Candi Lor juga adalah pengingat akan pentingnya kolaborasi, baik antara rakyat dan pemerintah, maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tidak ada masalah yang terlalu besar untuk diatasi, jika kita mengatasinya bersama-sama.